Hai guys, sesuai request, kali ini Dedi akan membahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia SMP sesuai dengan kisi-kisi resmi yang ada di website Pusmende. Nah, karena video pembahasannya dibuat secara bertahap, maka silahkan kamu nanti sering-sering ngecek ya di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SMP yang linknya ada di deskripsi. Next, soal nomor 25. Yuk kita baca dulu teksnya. Peluang karir di sektor hijau. Transisi energi tidak hanya mengubah sumber daya energi. Hal ini juga menciptakan banyak peluang karir baru. Peluang tersebut khususnya di sektor hijau atau green jobs. Menurut International Labour Organization (ILO), akan ada 24 juta pekerjaan baru di sektor hijau pada tahun 2030. Ini terjadi karena transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Ada laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency (IRENA) berjudul Renewable Energy and Jobs Annual Review 2023. Laporan itu mencatat jumlah pekerja di sektor EBT terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, IRENA mencatat ada 11,1 juta pekerja di sektor EBT. Jumlah ini terus bertambah. Pada tahun 2022 mencapai 13,8 juta. Hal tersebut menunjukkan komitmen global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dunia beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Green Jobs memiliki beberapa aspek yang bisa dilihat pada gambar berikut. Saat ini, banyak jenis pekerjaan yang termasuk Green Jobs. Contohnya, desainer fashion berkelanjutan, startup energi berkelanjutan, startup manajemen limbah, teknisi sistem energi matahari, peneliti transportasi ramah lingkungan, kreator gerakan hijau, hingga pengelola media sosial gerakan hijau. Para milenial perkotaan dapat menjajal urban farming. Itu dilakukan sebagai langkah awal memulai green jobs. Kegiatan urban farming bisa dilakukan di mana saja, seperti di halaman, kantor, balkon, bahkan atap rumah. Green Job sudah ada di kawasan Asia Pasifik. Contohnya para penanam bakau dalam program adaptasi iklim di Vietnam dan teknisi sistem energi matahari di Cina. Tertarik berkarir di sektor hijau? Oke, yuk sekarang kita baca soalnya. Contoh green jobs di kawasan Asia Pasifik yang disebutkan dalam teks adalah, oke, yuk, di mana di dalam teks yang menyebutkan tentang green jobs? Kalau kamu jeli, itu tadi yang pas di paragraf yang ini ya. Di sini kan disebutkan kan, saat ini banyak jenis pekerjaan yang termasuk green jobs. Contohnya desainer fashion berkelanjutan, startup energi berkelanjutan, startup manajemen limbah, teknisi sistem energi matahari, peneliti transportasi ramah lingkungan, kreator gerakan hijau, hingga pengelola media sosial gerakan hijau. Loh, berarti kalau gitu ini semua masuk dong ya, ABCD. Sementara ini kan soalnya pilihan ganda biasa ya. Artinya cuma satu jawaban yang paling benar. Nah, dalam ini perlu berhati-hati karena di sini ada clue-nya ya, yaitu kawasan Asia Pasifik. Ya. Makanya ya, jangan sampai terjebak. Sehingga di sini kita perlu spesifik ya, mencari yang mana nih, yang green jobs di Asia Pasifik, yaitu yang, nah, di bagian akhir sini kan, green jobs sudah ada di kawasan Asia Pasifik. Contohnya, para penanam bakau dalam program adaptasi iklim di Vietnam, bakau ada di sini? Nggak ada ya. Oke. Dan teknisi sistem energi matahari di Cina. Nah, kalau yang ini ada ya, teknisi sistem energi matahari. Dengan demikian, maka soal nomor 25 ini jawabannya adalah yang C. Berikutnya, mari kita ke soal nomor 26. Yuk kita baca soalnya. Mengapa urban farming cocok sebagai awal karir green jobs bagi milenial kota? Oke ya, di sini ada 4 opsi jawaban dan karena tidak ada petunjuk lebih lanjut maka ini pilihan ganda biasa ya. Artinya kita diminta memilih satu jawaban yang paling tepat. Nah, ingat di sini pertanyaannya adalah kenapa sih urban farming itu cocok untuk awal karir green jobs bagi milenial kota? Nah, kalau kita cari di teks, itu informasi yang terkait dengan ini ada di kalimat yang ini nih, ya. Kita baca dulu. Para milenial perkotaan dapat menjajal urban farming. Oke, menjajal itu apa sih? Nah, ada yang tahu nggak menjajal? Ah, betul ya, menjajal itu mencoba. Gitu. Oke, kita lanjutkan.
Itu dilakukan sebagai langkah awal memulai green jobs. Kegiatan urban farming bisa dilakukan di mana saja, seperti di halaman, kantor, balkon, bahkan atap rumah. Oke ya, nah dari sini yuk kita evaluasi masing-masing opsi jawabannya. Dimulai dari yang A. Di sini dibilang meningkatkan nilai estetika perkotaan dan peluang penghasilan milenial. Kira-kira gimana? Benar nggak? Urban farming itu cocok sebagai awal karir green jobs milenial karena bisa meningkatkan nilai estetika perkotaan dan peluang penghasilan milenial. Kalau kita lihat di teks ya, khususnya bagian yang sudah kita tanda ini, itu sebenarnya tidak disebut spesifik ya. Tapi kalau secara logika, ya sebenarnya mungkin-mungkin aja sih ya. Apalagi ini kan ada peluang penghasilan milenial kan, buat milenial. Oke, ya tapi karena masih sedikit ragu, maka ini Dedi tandain dulu seperti ini ya. Ya ini sebagai dianggap sebagai kandidat jawaban dulu. Oke, kita mulai ke yang B. Mengajarkan milenial teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat di teks juga gitu ya. Tidak disebutkan secara eksplisit ya, secara gamblang bahwa milenial itu cocoknya urban farming dulu karena itu bisa mengajarkan cara bercocok tanam yang ramah lingkungan. Oke, sehingga ini dari tandain dulu sebagai kandidat jawaban. Oke, sekarang yang C. Menggunakan lahan yang luas sehingga mudah dilakukan oleh milenial. Nah, kalau ini rasanya jelas ya, yaitu jelas salah maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, urban farming kan bisa dilakukan di mana saja, di halaman, kantor, balkon, bahkan atap rumah. Artinya apa? Artinya kan nggak butuh lahan yang luas ya. Maka kita sekarang yakin C ini salah ya, bukan kandidat jawaban. Nah, ke yang D sekarang. Memberi pengalaman milenial dalam manajemen limbah perkotaan. Wah, ini limbah perkotaan nih kayaknya terlalu jauh ya. Kan yang ditanyain urban farming ya. Kalau ini limbah perkotaan rasanya keterkaitannya terlalu jauh. Maka D ini juga bukan kandidat jawaban. Sehingga sekarang kita tersisa A dan B ya. Nah, lagi-lagi karena ini pilihan ganda biasa, maka kita perlu menilai mana dari A atau B ini yang lebih tepat ya. Kita baca lagi. Apakah urban farming itu lebih ke meningkatkan nilai estetika perkotaan dan peluang penghasilan milenial atau mengajarkan milenial teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Rasanya lebih dekat ke yang B ya. Yang A ini jadi agak ragunya karena estetika perkotaan ini ya. Ini jelas-jelas nggak kesebut lah di sini. Sementara kalau milenial teknik bercocok tanam ini ya walaupun secara eksplisit tidak tersebut, cuman di sini kan itu tadi ya, dapat menjajal urban farming. Menjajal itu kan mencoba, dan itu dilakukan langkah awal memulai green job ya. Jadi kan kalau kita mencoba dan awal itu kan biasanya kita belajar dulu, nah itu kan. Maka rasanya yang urban farming ini cocok karena yaitu bisa mengajarkan milenial teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Dengan demikian, maka kita yakin bahwa yang paling tepat di antara semuanya ini adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 27, masih dengan teks yang sama. Yuk kita baca soalnya. Apa yang membuat data dalam teks tersebut bisa dipercaya? Oke ya. Di sini ada 4 opsi jawaban dan oh ini pilihan ganda biasa ya, karena nggak ada instruksi lebih lanjut kan. Seperti misalnya jawaban benar lebih dari satu. Maka di sini kita perlu mencari satu opsi jawaban yang paling tepat. Oke, kalau ada sebuah data atau sebuah teks yang dapat dipercaya, itu biasanya karena apa sih? Nah, biasanya kan karena sumbernya jelas, terus juga tahun dan rincian informasinya juga jelas, gitu kan. Nah, itu bisa kita temukan di bagian sini nih, ya. Kenapa? Jadi bilang bagian sini, karena di sini kan disebut ya, menurut International Labour Organization, ya, ILO, akan ada 24 juta pekerjaan baru di sektor hijau pada tahun 2030. Oke. Terus di sini juga gitu. Ada laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency ya, IRENA, berjudul Renewable Energy and Jobs Annual Review 2023. Ya, terus di sini pada tahun 2018 IRENA mencatat ada 11,1 juta pekerja di sektor EBT ya. EBT ini yang ini nih, energi baru dan terbarukan. Jumlah ini akan terus bertambah ya, pada tahun 2022 mencapai 13,8 juta. Nah, kalau kita lihat ya yang ada di sini terus kemudian kita periksa opsi jawabannya, maka ini sepertinya sesuai dengan yang A ini ya. Karena di sini kan mencantumkan laporan spesifik dan tahun publikasi dari lembaga resmi ternama ya. Sehingga tulisannya ini laporan terbaru. Terus lembaganya juga disebut ya, kayak ini kan.
International Labour Organization (ILO), dan bahkan ini tuh ini ya, agensi atau badan resmi di bawah PBB gitu. Terus juga ada yang IRENA ini kan, International Renewable Energy Agency gitu. Dan laporannya juga disebut kan tahunnya Annual Review 2023, terus ini dikutipnya juga pada tahun sekian, IRENA mencatat ada sekian juta gitu ya. Oke, maka A ini sepertinya benar gitu ya, tapi ini jadi tandain dulu ya, belum jadi simpulkan. Kenapa? Karena belajar dari yang sudah-sudah, ya kalau di bahasa Indonesia ini seringkali ada 2 opsi jawaban yang kelihatan sama-sama benar gitu kan. Nah, kalau kasusnya itu kan ya nanti kita perlu mencari mana sih di antara ini yang lebih benar atau lebih tepat lah gitu. Oke, jadi belum langsung menjawab, tapi akan memeriksa opsi jawaban yang lainnya dulu. Oke, kita lihat yang opsi jawaban B. Menyebutkan nama perusahaan besar yang terlibat dalam sektor energi terbarukan. Ada nggak di sini yang nyebut nama perusahaan? Nggak ada ya? Nah, yang disebutkan yang ini ya, badan atau lembaga resmi ini yang kayak ILO ini ya, yang di bawah PBB itu. Oke, maka sekarang kita yakin B bukan. Sekarang yang C. Berasal dari pengalaman pribadi penulis yang sangat berpengalaman di bidangnya. Oh, ini juga enggak ya? Karena ini kan tidak ada yang menyatakan atau kalimat yang menyiratkan bahwa ini dari pengalaman pribadi si penulis, gitu ya. Maka C juga salah. Terakhir, memuat wawancara dengan beberapa individu yang bekerja di sektor energi terbarukan. Rasanya nggak ada ya. Kalau ada wawancara kan berarti di teksnya itu harusnya ada kayak semacam tanya jawab gitu kan. Ya atau kalaupun nggak tanya jawab minimal ada quote lah. Quote itu kutipan gitu kan. Misalkan, menurut profesor di Departemen Teknik Lingkungan ITB menyatakan bahwa jumlah green jobs pada tahun, nah kayak gitu kan. Nah kalau itu kan berarti ada wawancara ya. Ya kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Yang ada ya yang itu tadi ya, lembaga resmi itu. Nah maka D juga salah. Dengan demikian maka sekarang kita sangat yakin bahwa nomor 27 ini jawaban yang benar adalah yang A. Akhirnya kita tiba di teks terakhir. Nah, teks terakhir ini akan menjadi acuan untuk soal nomor 28, 29, dan 30. So, untuk itu yuk kita baca dulu teksnya. Kuliner ayam panggang dorong perekonomian Desa Seragi Ponorogo. Ini ada gambarnya ya, gambar ayam panggang yang kayaknya enak ya. Oke, kita lanjutkan. Kabupaten Ponorogo kini memiliki destinasi kuliner yang menarik wisatawan. Berlokasi di Desa Seragi, Kecamatan Sukorjo. Kawasan Dadapan menawarkan ayam panggang bercita rasa tradisional. Suasana pedesaan yang asri juga menambah daya tarik pengunjung. Ayam panggang di kawasan ini diolah menggunakan ayam kampung pilihan. Ayam dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas. Selain itu, juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas. Kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga Desa Seragi. Area dadapan yang sepi kini ramai dikunjungi wisatawan. Mereka menikmati sajian dan keramahan desa, terutama pada akhir pekan. Seorang warga setempat mengatakan, meningkatnya jumlah pengunjung mendorong warga membuka usaha kecil untuk menambah penghasilan. Banyak yang tertarik pada cita rasa ayam panggang tersebut. Mereka berasal dari luar daerah Seragi. Daging ayamnya mudah dikunyah dan bumbunya meresap. Rasanya sangat kaya bumbu, ujar seorang pengunjung. Sajian ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Hal tersebut menunjukkan peran kuliner tradisional dalam mendukung perekonomian desa. Selain itu, menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Oke, nah sekarang yuk kita baca soalnya. Istilah perekonomian pada paragraf ketiga di dalam teks digunakan untuk, ya, ini ada A, menunjukkan peluang warga menjual camilan dan minuman. B, menggambarkan suasana pedesaan yang ramai pengunjung. C, menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga. Dan D, memperlihatkan cara memperoleh penghasilan pada akhir pekan. Oke ya, ini pilihan ganda biasa sehingga kita diminta memilih satu jawaban yang paling benar. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah istilah perekonomian ya di paragraf ketiga itu digunakan untuk apa sih gitu ya. Oke, kita cek aja paragraf ketiga di mana ada istilah perekonomian. Nah, langsung ya di kalimat pertama. Kita baca ya.
Kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga desa Seragi. Nah, dari sini aja rasanya sudah langsung kelihatan ya, bahwa di antara empat ini yang paling tepat itu yang ini ya, yang C nih, menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga ya. Karena kan perekonomian itu kan biasanya memang terkait dengan penghasilan ya atau pendapatan. Dan di sini kalau kita lihat kata perekonomian ini kan menjelaskan bahwa ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga desa Seragi ya. Artinya dengan adanya kuliner ayam panggang ini dampaknya terhadap perekonomian atau pendapatan warga itu positif gitu ya. Berarti kan bagus gitu kan. Sehingga yang C ini sesuai ya, menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga. Dengan demikian, maka soal nomor 28 ini jawabannya adalah yang C. Next, soal nomor 29. Yuk kita baca soalnya. Paragraf keempat menceritakan pengalaman pengunjung tentang cita rasa ayam panggang. Bagaimana paragraf kedua memperkuat pengalaman tersebut? Ya, di sini ada 4 opsi jawaban dan kita diminta memilih satu yang paling tepat ya. Jadi ini pilihan ganda biasa. Oke, di sini kan disebutkan ya bahwa di paragraf keempat itu menceritakan pengalaman pengunjung tentang cita rasa ayam panggang. Maka kita cek dulu pengalamannya kayak gimana sih yang dimaksud di sini tuh. Kalau kita lihat di paragraf keempat ini itu ada yang ini nih ya. Daging ayamnya mudah dikunyah dan bumbunya meresap. Rasanya sangat kaya bumbu, ujar seorang pengunjung. Ini kan berarti kan kayak testimoni pengunjung ya. Dan itu kan dia artinya menceritakan pengalaman dia ketika makan si ayam panggangnya. Nah, setelah tahu pengalaman pengunjungnya seperti ini, maka berikutnya bagaimana sih paragraf kedua memperkuat pengalaman tersebut. Artinya pasti ada keterkaitan nih di paragraf kedua yang terkait dengan pengalaman pengunjung tadi. Maka di sini ya kita cek ya paragraf kedua. Yuk kita baca lagi. Ayam panggang di kawasan ini diolah menggunakan ayam kampung pilihan. Ayam dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas. Selain itu, juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas. Oke ya, jadi itu isi dari paragraf kedua. Dan dari sini, yuk kita evaluasi masing-masing opsi jawabannya. Dimulai dari yang A. Menjelaskan penggunaan santan dan ayam yang menghasilkan rasa pedas. Nah, gimana nih? Benar nggak di paragraf kedua itu menjelaskan penggunaan santan dan ayam yang menghasilkan rasa pedas? Kalau kita cek, ini sepertinya benar ya. Karena, nah ini nih, kan disebut ya, ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan. Terus juga di akhir ini kan ada pedas ya, kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas. Jadi penggunaan santan dan ayam yang rasanya pedas ini memang ada ya di paragraf 2. Sehingga ini dia ditandai sebagai kandidat ya. Lagi-lagi ya, bahasa Indonesia di TKA ini kan memang banyak jebakannya kan. Seperti tadi ya, seringkali ada 2 atau bahkan lebih opsi jawaban yang kelihatannya sama-sama benar ya. Tapi kan dalam hal ini nanti pada akhirnya kita perlu memilih mana yang paling benar ya, paling tepat. Sehingga kan lebih baik di sini ya kita tandai dulu kalau memang ini rasanya benar, tapi jangan langsung disimpulkan, "Oh, pasti ini nih jawabannya," gitu ya. Kita cek juga opsi jawaban yang lain ya. Jadi ini bedanya sama matematika di sini. Oke, lanjut. Kita ke yang B. Menegaskan keunikan rasa ayam panggang yang berbeda dari daerah lain. Ada nggak ini di paragraf kedua ini? Nggak ada ya, ya. Kalau udah diingat dari tadi baca dan diulang baca juga, itu tidak ada menyebut berbeda dari daerah lain. Oke ya. Sehingga kita simpulkan, oke, berarti B ini salah. Lanjut ke yang C. Menggambarkan perpaduan rasa yang lezat dan suasana yang nyaman. Ada nggak di paragraf kedua ini membahas tentang suasana? Rasanya nggak ada ya. Nah, suasana itu kan dibahasnya betul ya, paragraf satu yang ini nih. Suasana pedesaan yang asri juga menambah daya tarik. Kalau ini kan sama sekali tidak membahas tentang suasana ya, lebih ke pengolahan ayamnya. Oke ya, jadi sekarang kita yakin C juga salah. Terakhir, D. Menguraikan teknik pemanggangan dan bumbu ayam kampung pilihan. Nah, kalau ini rasanya ada, dan kalau kita periksa memang ada nih yang ini nih. Pertama ya, yang teknik pemanggangan ini ada di sini.
Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas ya. Proses pemanggangannya kan yang ini ya, dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Selain itu juga menghasilkan tekstur daging yang lunak ya. Artinya proses pemanggangan tradisional ini selain menghasilkan aroma khas juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Oke, bagaimana dengan bumbu ayam kampung pilihan? Oh, ada juga ya yang ini. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Ya, jadi bumbu ini juga ada disebut di paragraf kedua. Sehingga D ini ya masuk ya sebagai kandidat jawaban yang benar. Nah, sampai di sini berarti kita punya A sama D ya. Nah, kita lagi-lagi dua-duanya sepertinya sama-sama benar, tapi karena ini pilihan ganda biasa ya, jawabannya cuma satu, kita perlu memilih satu yang paling tepat. Nah, yang mana? A sama D. Di sini kita perlu kembali dan teliti dengan yang ini nih, pengalaman pengunjung ya, yang di paragraf 4. Kalau kita lihat nih, lihat bacanya. Daging ayamnya mudah dikunyah dan bumbunya meresap. Rasanya sangat kaya bumbu. Oke ya, jadi di sini ada dua aspek ya terkait pengalaman pengunjung. Yang pertama adalah mudah dikunyah si daging ayamnya dan bumbunya meresap. Dan kalau kita lihat, ini kan terkait dengan proses pemanggangan ya, untuk yang daging ayam mudah dikunyah. Karena kan proses pemanggangan tradisional ini selain menghasilkan aroma khas, juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Nah, bagaimana dengan yang pengalaman bumbu meresap? Nah, ada juga ya di sini kan. Ayam kemudian disajikan dalam bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Sehingga dari sini rasanya yang lebih tepat yang D ya, karena yang A hanya menjelaskan tentang penggunaan santan dan ayam yang menghasilkan rasa pedas. Ya memang ada di paragraf kedua ini, tapi kurang nyambung dengan pengalaman si pengunjungnya kan. Kalau yang lebih nyambung dengan pengalaman pengunjung, ya, yaitu yang dagingnya mudah dikunyah dan bumbu meresap adalah terkait dengan teknik pemanggangan dan bumbu ayam kampung pilihan. Dengan demikian, maka sekarang kita yakin bahwa jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 29 ini adalah yang D. Yes, terakhir. Yuk langsung kita selesaikan. Setelah membaca teks tersebut, Alia berpendapat, wisatawan menyukai ayam panggang bukan hanya karena rasanya. Mereka juga mempertimbangkan aspek lainnya. Alasan apa yang mendukung pendapat Alia tersebut? Klik pada setiap jawaban benar lebih dari satu. Ya, ada 4 opsi jawaban dan dibilang jawaban benar lebih dari satu. Nah, di sini jadi mau langsung mencoba mengevaluasi masing-masing opsi jawabannya. Dimulai dari yang A, suasana desa yang nyaman dan alami. Nah, gimana nih kita menilai ini benar atau enggak? Ya tentu coba dicari di teksnya ya. Ada nggak yang menyebut bahwa suasana di desa ini ya, desa Seragi ini nyaman dan alami? Dan ternyata ada ya. Kalau kamu jeli, maka kamu menemukan yang ini nih. Suasana pedesaan yang asri juga menambah daya tarik pengunjung. Ya, sehingga yang A ini benar. Lanjut ke yang B. Penyajian makanan yang sangat cepat. Oke, ada nggak di teks disebut tentang penyajian makanan yang cepat atau bahkan sangat cepat di sini? Nggak ada ya? Kalau kamu cari di mana-mana di sini tidak ada yang menyebut tentang penyajian makanan yang sangat cepat. Maka yang B ini kita simpulkan salah. Berikutnya, yang C. Harga makanan yang relatif terjangkau. Ada nggak ya di teks yang menginformasikan tentang ini? Nah, di sini kita mesti hati-hati dan cermat ya. Karena di teks memang tidak ada yang menyebut langsung bahwa oh harganya murah gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan inferensi ya. Artinya kita coba menyimpulkan dari sebuah kalimat atau kata yang lain. Yang mana itu? Nah, yang ini nih. Sajian ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Ya, kalau berbagai kalangan itu kan berarti ya tua muda, miskin kaya, ya semua bisa menikmati si ayam panggang ini. Maka kalau harganya mahal ya, itu kan berarti yang bisa menikmati cuman kalangan tertentu aja kan, kalangan berduit. Nah, kalau disebut ini bisa dinikmati berbagai kalangan, maka kita bisa menyimpulkan ya secara tersirat, oh berarti harga makanannya nggak mahal atau ya relatif terjangkau. Dengan demikian maka yang C juga benar. Terakhir, pelayanan yang ramah dan menyenangkan. Ya, kalau ini gampang ya, asal kamu jeli, maka kamu pasti bisa menemukan yang ini ya. Mereka menikmati sajian dan keramahan desa ya, terutama pada akhir pekan ya. Jadi
pelayanan yang ramah dan menyenangkan ini ada ya di dalam teks. Maka D juga benar. Dengan demikian, maka soal nomor 30 ini jawaban benarnya adalah A, C, dan D.